Tuan, tolonglah, beri saya sedikit makanan. Tuan, tolong, berilah sedikit makanan, saya sudah lama tidak makan. Berisik sekali, kubungkam mulutmu nanti. Pergi sana. Aduh, bukankah ini teman SMA aku? Kenapa bisa jatuh miskin jadi pengemis begini? Chen Bin, kenapa bisa kamu? Bagaimana bisa nasibmu jadi mengenaskan begini? Yang Xia, Leng Tianfeng, kakak kalian ya? Sayang, kalian saling kenal? Bukan sekedar kenal, urusan ranjang dia jauh lebih hebat darimu, tidak sepertimu, yang cuman tahan 3 menit. Jaga gengsiku sedikit. Dia mantan pacarku saat kuliah. Setelah lulus, dia mencoba berbisnis, lalu aku mencampakkannya, tak sangka sekarang jadi pengemis. Sudahlah, ayo kita pergi saja. Kalau orang tahu aku seorang kontraktor punya teman pengemis, aku bakal malu setengah mati. Jangan pergi dulu. Beri saya sedikit makanan. Lebih baik aku beri makan anjing daripada memberikannya padamu. Hahaha. Ayo jalan. Yang Dianfeng, apa kamu tidak tahu kalau semua proyekmu itu pemberian dariku? Cantik. Kasihanilah, beri sedikit uang untuk membeli makan. Paman, ini ada 20 yuan. Ambillah untuk beli makanan. Gadis ini sungguh cantik dan baik hati. Hei cantik, buat apa uang 20 yuan itu? Bahkan beli bakpao saja tidak cukup. Kamu kan cantik dan baik hati. Boleh tidak kasih 200 saja? Apa? 200 yuan? Mau buat apa uang sebanyak itu? Aku sudah berhari-hari tidak makan. Nona, lihatlah. Kamu kan sangat cantik. Kasihanilah aku. Baiklah. Cantik, tunggu sebentar. Kak, ada apa lagi? Jangan bilang 200 yuan pun masih kurang. Oh tidak, sudah cukup kok. Aku ini orang yang punya prinsip. Aku tidak mau menerima bantuan orang secara cuma-cuma. Nona, ini adalah cek senilai 3 juta yuan dari teknologi dummy, bisa langsung dicairkan di bagian keuangan. Cek 3 juta yuan dari teknologi dummy? Kak, kamu bercanda ya? Aku tidak sedang membual. Ini cek asli. Benar-benar bisa dicairkan. Kakakku bekerja di bagian keuangan teknologi dummy. Dia bilang padaku, di teknologi dummy, hanya pimpinan yang bisa mengeluarkan cek, mana mungkin seorang pengemis sepertimu punya. Kau? Aku. Baiklah. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Coba lihat, apa ada hal lain yang bisa kulakukan untuk membalas budimu. Anggap saja balas budi. Hal lain, aku. Halo, Bu, ada apa? Besok adalah hari bahagia Ibu. Kakakmu akan membawa pacarnya pulang. Bukannya kamu bilang sudah punya pacar? Bawa dia pulang besok untuk bertemu Ibu. Bukan begitu, Bu. Wah. Tadi kamu bilang mau balas budi padaku, kan? Kalau begitu, jadilah pacarku. Hah? Jadi pacarmu? Yang sampai tidur bareng? Mas, jangan salah paham. Aku ingin menyewamu jadi pacar pura-puraku dan temani aku pulang untuk hadapi ibuku. Oh, ternyata begitu. Oh, aku kira kamu jatuh cinta pada pandangan pertama padaku. Ibuku benar-benar mendesakku untuk menikah. Dia memaksaku bawa pacar pulang. Aku bahkan belum pernah pacaran. Mana bisa aku cari pacar buat dia? Walaupun kamu kelihatan berantakan, tapi wajahmu sebenarnya ganteng. Pakaian yang bagus bisa mengubah penampilan. Asal aku dandani sedikit, pasti bisa menipu ibuku. Aku harus apa? Kalau kamu mau, aku bisa membayarmu. Gimana kalau 10.000 yuan sehari? 10.000 yuan sehari. Ada tawaran semenguntungkan ini. Apa? Deal. Makasih, Mas. Kamu baik banget ya. Nanti aku ajak kamu mandi dan beli beberapa baju baru. Terus beli kado, baru kita pulang. Oke. Aku ikut katamu saja. Ayo. Sudah selesai? Cepetan, kita bisa telat nih. Kakak kamu, kok keluar nggak pakai baju sih? Nggak sangka pengemis yang kupungut di pinggir jalan ini badannya bagus juga. Wah,
Ganteng banget. Karena aku sudah seganteng ini. Boleh nggak aku minta cium? Ngomong apa sih kamu? Kita kan cuman pura-pura pacaran. Siapa bilang yang pura-pura nggak bisa jadi beneran? Nggak boleh, nggak boleh. Yang aku suka itu pemuda berbakat seperti Direktur Dummy Technology. Direktur Dummy Technology? Ternyata gadis ini menyukaiku. Dia masuk universitas top dunia di usia 9 tahun, mendirikan grup otomotif dummy di usia 22, dan dalam 3 tahun perusahaannya sudah IPO. Hingga seluruh dunia menjulukinya Dewa Mobil. Dialah pria idaman yang ditakdirkan untukku. Begitu terobsesinya kamu padaku, jika dia tahu identitas asliku yang sebenarnya, bagaimana ya reaksinya? Menarik juga. Peringatan ya, kita cuman pura-pura pacaran untuk membohongi orang tua. Jangan sampai kamu naksir atau berharap lebih padaku. Ah, mengerti. Kamu ingin masuk ke keluarga kaya raya. Aku cuma pemuda miskin. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Jadi mari kita saling bantu saja. Baguslah kalau kamu sadar diri. Tunggu aku bersiap-siap sebentar. Setelah ini kita cari kado bersama. Tak mungkin aku pulang ke pernikahan ibuku dengan tangan hampa. Sekretaris Lee, siapkan hadiah senilai 30 juta untukku. Atas nama teknologi dummy, kirimkan miras berkualitas ke Majago. Dimengerti. Tapi pimpinan, sampai kapan Anda akan terus berpura-pura jadi orang miskin? Saat waktunya tepat nanti, aku sendiri yang akan mengungkap identitasku. Nanti saat bertemu ibuku, bicaralah yang manis. Lalu, jangan pernah bilang kalau kamu itu pengemis. Bilang saja keluargamu punya perusahaan, penghasilannya ratusan ribu setahun. Padahal aku bisa menghasilkan puluhan miliar setahun. Ayo jalan. Baiklah. Aduh, aku tahu kamu pasti tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu, tapi ini kan demi membuat ibuku senang. Pokoknya, setelah berhasil membohonginya, kita langsung putus. Tidak masalah. Baiklah kalau begitu. Oke, aku akan transfer 20.000 lewat WeChat dulu, nanti kamu berikan ke ibuku. Ibuku itu sangat menjaga gengsi. Aduh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan warga sekalian yang telah hadir di pernikahan kedua saya hari ini. Nanti semuanya silakan makan dan minum sepuasnya. Jangan sungkan ya. Hahaha, benar sekali. Ayo semuanya makan dan minum sepuasnya sebentar lagi. Ayo, silakan dicicipi hidangannya. Jangan sampai berhenti ya. Kami baru menikah malah diberi hadiah. Silakan masuk, silakan. Ayo, silakan duduk. Katat di buku tamu. Haha, anak angkat Bibi Yu baru punya anak. Dia memberi sumbangan 60,000 yuan. Oh, 60 free ya. Aku, Ailey. Tak kusangka di pernikahan kedua ini, aku bisa hidup enak dari harta istriku. Yo. Hahaha. Aduh, anak angkatku sayang. Datang saja sudah cukup. Buat apa repot-repot bawa hadiah? Haha, ibu angkat. Aku sudah menunggu selama 25 tahun. Akhirnya ibu menikah juga. Tentu saja, aku harus menyiapkan hadiah yang istimewa. Di mana King King? Bu. Aku pulang membawa calon menantumu. Bu, ini pacarku. Chen, ini ibuku. Ini calon suami ibuku. Ayah tiriku, Paman Ho. Halo Bibi. Halo Paman Hao. Halo, apa kabar? Oh, ini ada sedikit hadiah untuk kalian. Oh, baik. Terima kasih banyak. Ya? Baiklah. Haha, Bibi Yu dan Paman Hao sungguh beruntung punya menantu yang tampan dan gagah begini. Kelihatannya sangat terhormat. Wajahnya bersih dan terawat. Sekali lihat saja sudah tahu dia orang kota. Tentu saja, dia orang kota asli. Benarkah? Wah, kalau begitu kondisi ekonomi keluarga, menantumu pasti sangat mapan, ya? Chen Bin, apa pekerjaan orang tuamu? Ayahku punya pabrik sendiri. Dan ibuku biasanya hanya bermain kartu, jalan-jalan dan belanja. Ah, hidupnya sangat nyaman ya. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan menantu yang hebat. Tentu saja, pilihan putriku dalam menilai, orang tidak mungkin salah. Ibu angkat, bukankah ibu berjanji akan menikahkan Xin Xin denganku? Kenapa tiba-tiba ada menantu lain di sini? Wajahnya juga lebih tampan dariku. Aduh, zaman sekarang ini sudah tahun berapa? Anak muda kalau pacaran. Bukankah yang penting itu saling suka? Xin Xin tidak menyukaimu. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Pung, Maksud ucapanmu ini, kamu ingin ingkar janji? Lalu hadiah-hadiah yang kuberikan setiap hari raya, apa itu semua sia-sia? Apa maksudmu bicara begitu? Aduh,
Nanti, ibu carikan gadis lain yang lebih baik di desa ini. Jangan terpaku pada satu orang saja. Oke? Aku tidak mau. Aku hanya mau Cing-Cing. Aku sudah menyukainya sejak kecil. Aku tidak mau menikah kalau bukan dengannya. Aku cuma suka dia. Pokoknya aku mau dia. Aku tidak peduli. Aduh, cepat makan, dasar anak nakal. Cepat makan, cepat makan. Jangan sampai orang-orang menertawakanmu. Ibu memang pernah menjanjikanmu. Tapi, Sing-Sin kan sudah punya pacar sekarang. Xia Xiaolan, bisa tidak kamu berhenti mengganggu ibuku sepanjang hari? Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Apa kekuranganku dibanding dia? Pacarku jauh lebih baik darimu. Dia orang kota asli. Punya KTP kota dan keluarganya kaya raya. Jangan pura-pura lagi. Aku mungkin memang tidak tampan, tapi penglihatanku tajam. Aku jelas-jelas melihat kalian berdua pulang naik becak motor. Ibuku bilang, orang kaya itu semuanya naik mobil pribadi. Benar juga. Tadi waktu di tempat Kak Chun, aku melihat studio yoga itu. Pacarmu ini, bukankah dia cuma jualan makanan? Bagaimana mungkin? Sing-Sin, ibu tanya. Bukankah kamu bilang ayah pacarmu itu pemilik pabrik? Aduh, ibu. Dia pasti membohongimu. Ibuku juga bilang, orang-orang miskin zaman sekarang memang suka pura-pura kaya. Kenapa begitu? Menarik. Hehe, Sing-Sin jujurlah padaku. Sebenarnya apa pekerjaan pacarmu ini? Aduh, hei, apa yang kamu lakukan? Nak, jujurlah pada ibu. Jika keluarga pacarmu memang punya pabrik, lalu kenapa dia bahkan tidak punya mobil pribadi? Kenapa dia malah membawamu pulang dengan kendaraan roda 3? Itu karena aku tidak mungkin bilang kalau dia sebenarnya pengemis yang aku temukan di jalan. Lalu membawanya pulang sebagai pacar pura-pura, kan? Aku Sebenarnya di rumah aku punya 4 mobil. Hanya saja kebetulan hari ini semuanya sedang dipakai oleh orang rumah. Jadi terpaksa membiarkan Sing-Sin merasa kurang nyaman dan pulang naik kendaraan roda 3. Apa? Berkelahi? Ternyata punya 4 mobil. Kaya sekali ya. Benar. Pabrik keluargaku memang memproduksi mobil. Mereknya Tesla. Kalian pasti pernah mendengarnya, kan? Jangan membual. Kau tahu siapa bos Tesla? Itu adalah merek di bawah teknologi dummy. Bagaimana kita akan mengakhiri sandiwara ini nanti? Omong kosong. Tesla. Ibuku juga pernah bilang, Tesla adalah merek mobil terbesar di Jiangcheng kita ini. Kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya mengaku-ngaku Tesla itu milikmu. Benar, Tesla ini adalah merek mobil teknologi dummy. Bosnya itu sang dewa balap, legenda di dunia finansial. Beraninya kau berpura-pura menjadi dewa balap. Cih! Sungguh, tidak tahu malu. Bibi, pria macam apa yang sebenarnya dibawa putrimu ini? Benar-benar memalukan. Dengar. Jelaskan padaku dengan jujur. Apa sebenarnya pekerjaan pacarmu itu? Kalau kau berani membohongiku, akan kuusir kalian sekarang juga. Bu, Mana berani aku membohongimu? Kau pasti berbohong. Dia tidak pernah punya pacar sebelumnya, tapi tiba-tiba, kali ini, membawa pulang seorang pacar. Kau pasti meniru drama di TV, dan asal membawa pria sembarangan ke rumah, mempermainkan kalian. Kalau bicara sembarangan lagi, kurobek mulutmu. Hehe, dia panik. Dia panik. Jangan-jangan omongan si rendahan ini benar? Apa Sing-Sin benar-benar menyewa pacar untuk dibawa pulang? Sing-Sin, jelaskan padaku, apa pacarmu ini benar-benar sewaan? Pasti. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang pacaran. Pasti palsu. Baik, Coba beritahu aku, pacaran itu seharusnya seperti apa? Ayo katakan. kalau pacaran, harusnya peluk dan cium dong. Seperti ini. Aduh, di TV kan biasanya begitu. Baik. Mau lihat yang seperti itu, kan? Akan kuturuti kemauanmu hari ini. Anak muda zaman sekarang berani sekali ya. Siang bolong begini kalian malah begini. Sekarang mau bilang apa lagi? Kami berdua sudah berciuman. Apa masih bukan pacaran? Benar, benar. Sudah sampai ciuman begini, masa masih palsu? Meski kalian pacaran, dia tetap saja datang naik becak motor, tidak punya uang, tapi masih saja sok kaya. Benar-benar tidak tahu malu.
Singsin, kamu malah bawa gembel miskin ke rumah buat bikin aku marah. Aku akan putuskan hubungan ibu dan anak denganmu sekarang juga. Aku, Chenshin. Kamu benar-benar bikin orang naik darah. Cepat katakan, apa pacarmu ini sebenarnya punya uang? Iya, ayo cepat katakan. Bapak, Ibu, dan warga sekalian, aku tidak akan berpura-pura lagi. Saatnya berterus terang. Aku memang pendiri Dami Teknologi yang dijuluki Dewa Mobil. Aku memang pendiri Dami Teknologi yang dijuluki Dewa Mobil. Apa? Dewa mobil? Ya, Chen Bin, bisakah kamu berhenti membual? Dewa mobil? Cuma sopir roda 3 beraninya ngaku dewa balap. Emang lo bisa nyetir? Hah? Bro, mending lu jagain truk tangki air aja sana. Kalau ngomong yang bener dikit napa? Anak muda, kamu bilang kamu dewa balap, emangnya kamu bisa nyetir? Hah, aku? Aduh, Chen Bin, bisa berhenti buang gak sih? Ngapain sih pura-pura jadi dewa balap segala? Nanti kalau ketahuan bohong, malah malu-maluin diri sendiri tahu. Nggak bisa. Siapa sih yang nggak punya mata? Parkir mobil sembarangan begini. Cepetan pindahin. Mobil siapa nih yang ngalangin jalan? Ada yang tahu? Kalau nggak dipindahin sekarang, jangan salahin gue. Kalau mobil ini gue hancurin. Hei, jangan dihancurin dong. Hari ini adalah hari pernikahan saya. Hancurin mobil itu sial tahu. Saya akan cari orang buat pindahin sekarang. Semuanya. Mobil siapa ini? Tolong dipindahin dong, ini ngalangin jalan orang. Kayaknya ini mobil Pak Kian yang lagi liburan di desa kita. Tapi Pak Kian, dia lagi ke gunung buat nangkep ayam kampung. Buruan. Gue ada urusan penting. Kalau buang-buang waktu gue, hari bahagia lo ini bakal jadi hari duka. Hei, jangan khawatir, jangan emosi dulu. Saya cari cara lain ya. Nah, bukannya kamu bisa nyetir ya? Cepetan, pindahin mobilnya. Aku emang bisa nyetir, tapi kuncinya nggak ada. Mana bisa buka pintunya? Masih mau bertele-tele juga, hah? Kawan-kawan, ayo, hancurin mobil ini sekarang. Jangan. Aduh, kenapa sial banget nasib saya begini? Kenapa masalah ini malah nimpa saya? Aduh, nak, tolong bantuin ibu cari solusinya dong. Bapak gue itu kepala desa. Hei, Bang. Cih, tolong hargai saya sedikit. Sikat. Wajah ayahmu tidak laku di depanku. Hah? Berani menyuruhku minggir? Siapapun yang datang hari ini tidak akan mempan. Semuanya hancurkan. Siap, bos. Hentikan. Berhenti. Tunggu. Meski tidak ada kunci, aku bisa memindahkan mobil ini. Chen Bin, jangan sok jagoan. Kunci mobil saja tidak bisa buka pintu, bagaimana mau memindahkan mobil? Hei, tubuh krempeng begini, mau pakai apa memindahkan mobilnya? Marga Chen, jangan besar mulut lagi. Memangnya kau bisa nyetir? Apa? Nyetir saja tidak bisa? Mau memindahkan mobil apa? Omong kosong. Bos, orang ini memang suka membual. Sangat gila hormat. Baru saja dia bilang kalau dia adalah direktur utama Dami Teknologi. Padahal, dia cuma menyewa becak motor, si gembel yang membawa pacarnya pulang kampung. Sin, cepat usir si pembohong bodoh ini. Beraninya dia membodohi bos. Kalau bos marah nanti, jangan sampai kita ikut terseret. Benar. Cepat usir dia. Cepat usir. Keparat, kau sedang mempermainkanku ya? Nyetir saja tidak bisa. Mau memindahkan mobil pakai apa? Apa aku pernah bilang kalau aku tidak bisa nyetir? Bukankah tadi dia yang mengatakannya? Dia ngomong begitu saja kau percaya? Kalau aku bilang aku ini ayahnya, apa kau akan percaya juga? Hei, teknik menyetirku sangat hebat loh. Jangan percaya padanya. Dia bahkan tidak punya kunci mobilnya. Mobilnya saja bukan miliknya. Dia mau memindahkan pakai apa? Mau dipindahkan pakai mulutmu? Sin, kau dengar tidak? Pat putus dengannya. Dan usir dia. Sudah kubilangkan, jangan bicara besar lagi. Lihat, sekarang bagaimana cara membereskannya? Aku tidak sedang membual. Sudah kukatakan, mobil ini bisa dipindahkan. Ya pindahkan saja. Mobil ini bahkan bukan milikmu. Kuncinya saja tidak ada. Pindah? Coba lihat bagaimana kau bisa memindahkannya. Orang biasa memang butuh kunci untuk memindahkan mobil, tapi aku adalah dewa balap. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pintu mobilnya terbuka?
Wah, ini benar-benar hebat sekali. bagaimana ini mungkin? Apa dia benar-benar dewa balap? Wah, Hebat sekali. Dia langsung menunjukkan atraksi mobil. ternyata dia tidak membual. Dia benar-benar bisa menyetir. Bagaimana ini mungkin terjadi? Kenapa tidak mungkin? Apa matamu cuma buat pajangan saja? Apa kau tidak lihat pacarku menyetir dengan sangat keren? Terima kasih. Keluarga pacarmu memang punya pabrik. Keluarganya beneran buka pabrik di Bosch. Sepertinya memang begitu. Apa yang sudah selesai? Kau boleh pergi sekarang. Tunggu, kalau aku tidak salah lihat tadi, itu tadi atraksi mobil tingkat tinggi kan? Luar biasa. Benar-benar atraksi mobil yang hebat. Tak disangka, di desa terpencil ini ada seseorang yang menguasai atraksi mobil tingkat dewa. Guru, tolong angkat saya jadi murid. Mohon ajari saya, ini keren sekali. Sudah cukup. Hari ini adalah hari pernikahan ibu mertuaku. Aku tidak punya waktu meladenimu. Ini kartu namaku. Hubungi aku nanti. Baik. Terima kasih, Guru. Cepat ucapkan terima kasih pada guruku. Hormat saya, Guru. Ya, cukup. Ayo pergi. Yeay, kita juga akan bisa melakukan atraksi mobil. Guru, kalau begitu kami akan menghubungi Anda lain hari. Sebenarnya kita sudah bisa lewat. Guru, kalau begitu kami pergi dulu. Ayo jalan. Yeay. Oh, Chen berhenti. Kenapa? Sekarang masih merasa aku sedang membual? Kalau kamu memang kaya, kenapa kamu datang ke sini naik sepeda roda 3? Benar, kamu jelas-jelas bisa menyetir. Kenapa malah naik sepeda roda 3? Tante. Jujur saja, aku tidak butuh mobil hanya untuk pamer. Masih mau akting. Aku tahu, Ibu angkat. Aku tahu kenapa dia bisa menyetir. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya pencuri mobil. Apa? Pencuri mobil? Xiao Sanlang. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal bicara. Apa hakmu menuduh pacarku pencuri mobil? Karena dia bisa membuka mobil itu meski tanpa kunci. Keahlian seperti itu cuma dimiliki oleh pencuri. Kalau dia bukan pencuri mobil, lantas dia apa? Sepertinya masuk akal juga. Benar sekali. Kalau si Chanlan tidak bilang begitu, aku pun tidak terpikir. Sekarang kebenarannya terungkapkan. Pacarmu itu sama sekali bukan orang kaya atau anak sultan. Dia itu cuma seorang pencuri mobil. Xia Sanlan, atas dasar apa kamu menuduh pacarku pencuri mobil? Apa buktinya? Dia tidak punya kunci mobil, tapi bisa membuka pintunya. Kalau dia bukan pencuri mobil, lalu dia apa? Apa karena aku sudah membongkarmu, jadi kamu malu dan marah-marah? Jelas-jelas kamu dendam karena tidak bisa mendapatkan cintaku, makanya memfitnah pacarku. Kenapa kamu begitu menjijikkan? Xingxin, jujur sekarang juga. Sebenarnya, apa pekerjaan pacarmu itu? Kalau hari ini kamu membuatku malu di depan semua kerabatan teman, aku akan memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Aku berani bersumpah, pacarku Chen Bin, dia sama sekali bukan pencuri mobil. Kamu cuma bisa mengelak saja. Ibu angkat, si pencuri mobil ini datang ke pernikahanmu untuk pertama kalinya. Berapa uang angpau yang dia berikan? Tidak ada. Dia cuma bawa bungkusan kecil saja. Semuanya. Dengarkan ini. Menantu baru pertama kali berkunjung. Bertepatan pula dengan pernikahan ibu angkatku yang ke-52. Tidak membawa apa-apa? Apa tidak malu mengaku sebagai anak orang kaya? Benar, pelit sekali. Kenapa kalian tidak sabaran? Kami hanya belum sempat memberikannya. Champagne. Pergilah ke puncak emas Bailey. Oh, Bibi, keluarkan ponselmu. Aku akan transfer 20.000 yuan sebagai tanda hormat dariku. Tuan Tiraubun? Kamu cuman kasih Tuan Tiraubun yuan. Beli kue pengantin. Apa kamu sedang menghina kami? Memangnya kenapa dengan 20.000? Ada masalah dengan uang 20.000 yuan? Aduh, aku yang cuma anak angkat saja kasih sing 10.000, kamu itu menantu baru. Tapi cuma kasih 20.000. Kalau aku jadi kamu, aku akan bawa barang-barang sampahmu ini dan segera angkat kaki. Terus kenapa? Kalau kasih 60.000, apa hakmu berteriak-teriak di sini? Biar aku beritahu, 20.000 ini hanyalah hidangan pembuka, hadiah bernilai puluhan jutaku, sedang dalam perjalanan. Apa? Puluhan juta? Dasar belut bau mandi air laut. Sok-sokan mau jadi hidangan laut mewah. Puluhan juta? Pernah lihat uang sebanyak itu tidak? Benar. Kenapa Xingxin bisa menemukan pria macam ini? Omongannya selalu soal puluhan juta. Padahal aslinya hanya orang miskin yang bahkan tidak sanggup beli mobil. Benar sekali, Xingxin.
Cepat suruh dia pergi. Jangan mempermalukan kami di sini. Jinli, sudah cukup. Kamu itu cuman pengemis yang kupungut di pinggir jalan untuk pura-pura jadi pacarku. Aku tidak menyuruhmu membual. Sayang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan di depan kerabatmu. Aku benar-benar menyiapkan 3.000. 30 juta. Kalau begitu, keluarkan saja mahar 37 juta itu dan tunjukkan pada kami semua. Kuma bisa membual saja di sini. Sekretarisku baru saja mengirim pesan. Hadiah senilai puluhan juta sudah memasuki desa dan akan segera sampai. Seorang buruh yang pulang naik becak motor, berani-beraninya mengaku punya sekretaris. Dasar muka tembok, kita lihat saja sampai kapan kamu mau berpura-pura. Siapa yang berani menindas pimpinan dami teknologi kami? Pak Pimpinan, hadiah pernikahan yang Anda siapkan untuk ibu mertua telah tiba. Apa? Pimpinan? Apa mungkin pacar yang dibawa Singsin benar-benar orang kaya? Mana ada orang kaya pulang naik becak motor seperti dia? Kurasa orang-orang ini cuma figuran yang dia sewa untuk berakting. Kotak ini isinya bukan sampah, kan? Di dalam kotak ini... Adalah hadiah pernikahan senilai 30 juta. Ampun, 30 juta? Kamu pikir orang desa seperti kami ini tidak tahu apa-apa? Kalau uang 30 juta ditumpuk, tingginya bisa seperti gunung. Kotak ini tidak mungkin cukup untuk memuatnya. Benar atau tidaknya, buka saja dan lihat sendiri. Bibiyu, cepat buka dan lihat hadiah dari menantu hebatmu ini. Chen Bin, trik apa lagi yang sedang kamu mainkan? Kamu cuma pengemis yang kupungut di pinggir jalan, aku menyewamu jadi pacar. Untuk membohongi orang tuaku. Jangan buat masalah lagi untukku. Terima kasih. Aku minta maaf karena telah membohongimu. Sebenarnya, aku bukan pengemis. Identitas asliku adalah pendiri Dami Teknologi. Apa? Hei, apa yang kalian berdua bisikan di sana? Apa kalian sedang bersengkokol untuk menipu kami? Kamu benar-benar keras kepala ya. Kita lihat saja apa kamu ini penipu atau bukan. Buka saja nanti juga tahu. Buka, 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 buka. Mau apa kau? Cepat buka. Biar semua orang tahu bagaimana si miskin ini menipu kita. Biar aku buka dan lihat. Sana. Kalau isi kotak ini ternyata bukan 30 juta. Lihat saja bagaimana engkau akan menanggung malunya. Bagaimana mungkin? Apa-apaan ini? Bibi, untuk merayakan pernikahan Anda, ini hadiah kecil yang khusus kupesan. Mohon diterima. Pacar si Singsin ini, apa dia benar-benar orang kaya? Sekali memberi langsung 30 juta. Bahkan ada sertifikat rumah dan kunci mobil. Aduh, jadi tidak enak hati. Hahaha, aduh. Menantuku yang baik, sungguh tak kusangka, di usiaku yang sudah 50 tahun ini, di pernikahan keduaku ini, hahaha, malah dapat rumah dan mobil. Ibu angkat. Jangan sampai ibu tertipu oleh mereka. Kenapa lagi ini? Duh, emas, sertifikat rumah, dan mobil ini, bukankah semuanya ada di sini? Bagaimana mungkin aku tertipu lagi? Semua ini pasti palsu. Zaman sekarang, bahkan KTP saja bisa dipalsukan. Bisa jadi semuanya palsu. Keterlaluan. Beraninya kalian menuduh hadiah dari direktur itu palsu? Kalianlah pembohongnya, jelas-jelas. Menganggap ayah dan ibu angkatku mudah dikelabui, makanya berlagak di sini. Kalian, biar aku lihat sendiri. Siapa yang begitu berani mencoba membodohi ibu mertuaku? Aku ingin lihat siapa yang berani membodohi ibu mertuaku tersayang. Aduh, haha, bukankah ini putri sulung dan menantu sulungku yang kontraktor itu? Ayo, ayo, cepat masuk ke dalam. Haha. Wah, bibimu sungguh beruntung. Menantu sulungmu ini sangat gagah. Benar, ku dengar pengusaha kontraktor setahun bisa menghasilkan banyak uang. Benar. Ayo, kita juga ke sana untuk melihat. Ayo, ayo, jalan. Chen Bin, kenapa kamu ada di sini? Bu, ini sedikit tanda mata dari aku dan Yansia. Selamat atas pernikahan ibu. Kalian bisa pulang saja. Ibu sudah senang sekali. Buat apa bawa kado segala? Benar, sayang. Menantu sulung kita ini memang sangat membanggakan. Bukan hanya ini, kami juga sudah menyiapkan kado istimewa untuk kalian. Ada kado istimewa lagi? Wah, kado apa itu? Cepat keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. Hahaha. Di kartu ini ada 200.000. Ini adalah kado pernikahan dariku untuk ibu mertuaku. 200.000. Seumur hidup pun, aku tidak akan bisa menghasilkan 200.000. Hehe, sungguh tak disangka, aku, si tua Hau, sudah hampir 50 tahun,
ternyata masih bisa merasakan hidup enak. Wah, ini 200.000 loh. Yang Xia, kamu benar-benar menemukan pria yang hebat, menantuku yang baik. Ini benar-benar menghabiskan uangmu. Chen Bin, kamu lihat itu? Inilah kakak iparku. Sekali kasih langsung 200.000 dalam bentuk kartu bank. Chen Bin, aku tanya padamu, kenapa kamu ada di sini? Lalu, siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Maksudmu dia itu pacar adikmu. Kali ini dibawa pulang untuk merayakan pernikahan ibu. Apa? Dia pacarnya Sinsin? Dengar ya adikku, dari sekian banyak orang, kenapa kamu malah memilih dia jadi pacarmu? Apa kamu tahu, dia ini mantan pacar tak berguna yang dulu aku campakkan? Apa... Kah? Kamu mantan pacar kakakku? Kapan hal ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Aku juga tidak tahu. Ternyata, kamu adalah adiknya Yang Xia. Waktu aku baru lulus kuliah dulu, aku mencampakkannya karena dia cuman orang kampung miskin yang tidak punya apa-apa. Siapa yang sangka, sampah yang kubuang malah kamu pungut kembali. Apa katamu? Kamu bilang dia orang kampung yang miskin melarat? Bukankah adikmu bilang dia itu anak orang kaya? Anak orang kaya apanya, kerja saja tidak punya. 2 hari lalu kami melihatnya mengemis di pinggir jalan di kota. Yesia, kamu tidak sedang bercanda kan? Dia benar-benar pengemis? Ternyata dia cuma pengemis jalanan. Masa sih? Penampilannya tidak terlihat seperti seorang pengemis. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja Dian Feng, dia dulu sangat akrab dengannya. Malas sekali aku membahasnya. Dia teman SMP ku dulu. Waktu kecil, keluarganya sangat miskin, sampai buat makan pun susah. Tidak disangka setelah dewasa malah jadi pengemis. Chen Bin, kalau mau jadi pengemis ya jadi pengemis saja. Tapi kenapa kamu malah membawa kabur adik iparku? Jiang Tianfeng, siapa yang memberimu keberanian? Beraninya menunjuk-nunjuk aku seperti ini. Sepertinya kamu belum tahu kemampuanku yang sekarang. Kalau kukatakan, pasti akan membuatmu takut. Boleh, ayo katakan, aku ingin lihat. Apa bisa membuatmu takut setengah mati? Sudahlah, kakak iparku itu memang punya sedikit uang. Jangan dianggap serius. Ayo kita makan saja. Tunggu sebentar. Karena kamu ingin mempermalukan diri sendiri, maka akan kuturuti. Asal tahu saja, sekarang aku menjalankan proyek konstruksi di kota. Kekayaanku setidaknya mencapai puluhan juta. Sedangkan kamu, teman lamaku, kenapa malah nasibmu jadi pengemis begini? Aku pun merasa malu kalau menceritakannya kepada orang lain. Kakak ipar, Chen Bin tidak mencuri ataupun merampok. Apa yang harus dimalukan? Jangan keterlaluan. Singsin, sudah begini keadaannya, kamu masih saja membela pengemis ini. Bagaimana? Takut, kan? Jika kamu berlutut dan bersujud minta maaf pada kami sekarang, dan mengaku telah memperdaya Sinsin. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu dan mentraktirmu makan. Hahaha, kemampuan suamimu ini tidak ada apa-apanya di depanku, karena semua yang dia miliki sekarang adalah pemberianku. Tanpa aku, dia tidak akan pernah bisa mencapai posisinya saat ini. Dasar pengemis busuk, sombong sekali bicaramu. Kamu bilang kekayaanku yang puluhan juta ini adalah sedekah darimu? Benar-benar tidak tahu malu. Sinsin, jadi ini pacar yang membuatmu menolak pilihanku? Katanya kaya, ternyata cuma pengemis. Chen Bin, benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya dulu aku buta sampai menjadikanmu pacar. Xiao Mei, katakan padaku, trik apa yang dia gunakan untuk menipumu agar mau jadi pacarnya? Benar, Xiao Mei, jangan takut. Katakan saja. Kami semua ada di sini, semua akan membelamu. Iya. Xingxin, cepat katakan, bagaimana pengemis busuk ini menipumu? Ayo Shinshin, beritahu kami, biar kami beri dia pelajaran. Bu, Kak, Chen Bin tidak menipuku. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Dasar anak nakal. Kamu mau membuatku mati kesal ya? Hah? Masih tidak mau jujur? Ramuan apa yang diberikan pengemis busuk ini sampai kamu terpedaya begini? Aduh, Shinshin, kakak dan iparmu sudah membuktikannya. Dia itu cuma pengemis. Masih berani menutup-nutupinya. Kalian berani menghina direktur kami sebagai pengemis? Cari mati kalian. Bentar, kamu siapa? Apa hubungannya urusan keluarga kami denganmu? Lagi pula, aku hanya menegakkan keadilan. Saya adalah sekretaris Direktur Utama Dami Teknologi. Beliau ini adalah Direktur Utama Dami Teknologi kami. Apa kamu sudah gila? Kamu bilang, pengemis bau ini adalah Direktur Utama Dami Teknologi? Ngaca dulu sana.
Mana ada dia punya aura seorang direktur utama? Dami Teknologi itu perusahaan terkaya di industri otomotif Jiangcheng kami. Direkturnya itu dijuluki Dewa Mobil. Dia legenda di dunia finansial kami. Dia bukan hanya punya kekayaan yang luar biasa, tapi juga sangat misterius. Orang macam kamu mau jadi direktur utama. Kalau sampai orang-orang Dami Teknologi tahu, kamu pasti akan habis dikuliti hidup-hidup. Ini bukan masalah sepele. Jangan sampai kamu menyesal saat mereka menyalahkanmu. Jialing, terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi aku peringatkan, kalau sampai kalian membuat direktur kami marah, aku takut sekali dengan konsekuensinya. Dasar penipu. Karena gagal menipu kami, sekarang kalian mulai mengancamnya. Benar-benar tidak tahu malu dan tidak ada tobatnya. Baiklah, sekarang akan kutunjukkan pada semuanya wajah aslimu yang sebenarnya. Benar, Dabao. Hari itu kita bertemu dengannya dan sempat memotretnya. Keluarkan fotonya sekarang. Kamu berpura-pura jadi pacarku demi membantuku membohongi orang tuaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi, aku akan menahan mereka untukmu. Tidak apa-apa. Tenang saja. Semuanya kemari dan lihatlah. Orang ini cuma pengemis bau. Ternyata Chen Bin ini benar-benar seorang pengemis. Hei, dasar pengemis bau. Beraninya kamu menipu kami dan mengaku sebagai orang kaya. Habislah sudah. Impianku untuk menjadi parasit. Hancur sudah. Apalagi yang kamu harapkan? Sudah ku bilang dari tadi kalau dia itu penipu. Tapi kamu tidak percaya. Pakai acara bilang punya uang segala, sampai mau kasih hadiah 30 juta. Semua ini cuman omong kosong. Jadi, barang-barang yang dikasih pengemis ini juga palsu dong. Keluarga Zen benar-benar dipermalukan. Benar-benar memalukan. Sudah hilang muka total. Dasar penipu brengsek. Bawa barang-barang palsumu itu dan cepat pergi dari sini. Ibu. Ibu, tenanglah. Aku percaya pada Chen Bin. Dia bukan tipe orang yang suka menipu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bibi, percayalah padaku, barang-barang itu semua asli. Kalau Bibi benar-benar tidak mau menerimanya hari ini, jangan menyesal di kemudian hari. Dasar pengemis bau. Sudah berani kasih barang palsu, sekarang malah mengancamku. Sing Sin, apa dia sudah menipumu agar kamu mau bersamanya? Hari ini, ibu harus memberinya pelajaran. Benar, Dek, katakan saja. Kalau orang ini berani macam-macam padamu, dia tidak akan bisa melangkah keluar dari pintu ini hari ini. Benar. Ada kakak di sini yang akan membela. Dia tidak membohongiku. Ini semua atas kemauanku sendiri. Aduh, biar ku katakan yang sejujurnya. Dia memang bukan pacarku. Dia orang yang kusewa. Aduh, biar ku jelaskan yang sebenarnya. Dia memang bukan pacarku. Aku membayarnya untuk berpura-pura. Tapi akulah yang memintanya untuk membantuku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi jangan menyudutkannya lagi. Disewa? Apa katamu? Maksudmu, kamu membayar pengemis ini untuk jadi pacarmu dan membohongi kami? Bukan mau menipu, tapi karena ibu terus mendesakku untuk menikah, aku tidak punya pilihan lain. Aduh, pokoknya ini bukan salah dia. Lihat kan? Sudah ku bilang mereka cuma akting. Masih tidak percaya juga? Dasar anak nakal, apa kamu sudah gila? Kenapa juga harus menyewa pacar untuk dibawa pulang? Ini kan gara-gara ibu terus mendesakku untuk menikah. Aku tidak punya pilihan lain, makanya aku terpaksa menyewa pacar. Kau benar-benar membuatku naik darah. Wajah tuaku ini mau ditaruh di mana? Kau benar-benar mempermalukanku. Aduh, Zen Suan, apa kau sudah tidak laku lagi? Sampai-sampai harus menyewa pria untuk dibawa pulang. Malah keluar uang sendiri demi lelaki. Benar sekali. Gadis secantik ini malah cari pengemis buat jadi pacar, memalukan sekali kalau orang dengar. Hei. Apa-apaan kalian ini? Pasti pengemis busuk ini yang memakai kata-kata manis untuk menipu adik kami. Benar. Apa maksudmu? Ayo jujur saja, bagaimana cara engkau menipu bibiku? Cukup, jangan berisik lagi. Sudah kukatakan, dia tidak menipuku. Aku yang menyewanya sendiri. Chen Bin, aku benar-benar minta maaf, ya. Awalnya, aku hanya ingin mengajakmu pulang untuk makan bersama. Tapi malah membuatmu menderita dan dihina seperti ini. Ini ada 500 yuan. Ambillah. Sebaiknya kau pergi dulu. Terima kasih untuk hari ini. Sebenarnya, aku pun melakukannya dengan tulus. Aku rela kau sewa secara gratis seumur hidup. Di saat mereka semua meragukanku, hanya kau yang tetap berdiri tenang di sisiku.
Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Maukah kau menjadi pacarku? Biarkan aku melindungimu seumur hidup. Lepaskan, Chen Bin. Kau cuma pengemis busuk, beraninya bermimpi menikahi adik kami yang cantik ini. Hah? Benar. Kau bahkan tidak pantas menyentuh ujung jari adik iparku. Cepat pergi. Diam. Berani sekali kalian menghina pimpinan kami lagi. Kami akan menuntut kalian. Dia? Pimpinan? Mana ada pimpinan yang keluar rumah untuk Karena uangku benar-benar terlalu banyak, sampai-sampai tidak akan habis meski dibelanjakan terus. Itu sebabnya aku menyamar jadi pengemis untuk melihat apakah ada yang mau membantuku. Dan aku akan membantunya mengubah nasibnya secara drastis. Ternyata begitu ceritanya. Jadi begitulah kita bertemu, tepat sekali. Dan aku pun bertemu denganmu. Lalu, aku benar-benar terpikat oleh kebaikanmu. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat hal semacam ini. Ada orang yang membual punya terlalu banyak uang sampai tak habis-habis, lalu keluar jadi pengemis. Kenapa tidak naik ke langit saja sekalian? Kamu benar-benar jadi bahan lelucon terlucu bagiku tahun ini. Identitas pengemismu sudah terbongkar. Tapi kamu masih berani bilang kalau itu cuma pura-pura. Kau benar-benar tidak tahu malu. Pernikahanku tidak menerima orang sepertimu. Malah sengaja mau mempermalukan diri di sini. Jangan buat kami kesal. Cepat pergi dari sini. Bagaimana kalian bisa bersikap seperti ini? Ini semua gara-gara ulahmu. Cepat, suruh dia pergi dari sini. Yun, maafkan aku, ibuku dan yang lainnya benar-benar sudah keterlaluan. Ayo kita pergi. Siapa bajingan yang tidak punya mata ini? Beraninya saat aku sedang ke gunung mencari ayam. Kamu memindahkan mobilku. Siapa yang sudah bosan hidup dan berani menyentuhnya? Kalau mobilku sampai rusak, apa kalian sanggup ganti rugi? Tuan Kian, si sampah inilah yang memindahkan mobil Anda. Dia itu pencuri mobil. Dia mau mencuri mobil Anda. Apa? Pencuri mobil? Beraninya cari masalah denganku. Mencuri sampai ke tanganku segala. Benar, dia bahkan membuka pintu mobilnya dengan tangan kosong. Kalau bukan pencuri mobil, lalu apa lagi namanya? Lebih baik, kau beri penjelasan sekarang. Atau akan kupatahkan kakimu. Itu karena mobil Anda parkir di tengah jalan dan menghalangi mobil lain, kendaraan lain tidak bisa lewat. Makanya aku bantu memindahkannya. Ada begitu banyak saksi mata di sini. Semua orang melihatnya. Siapa yang melihat? Kamu melihatnya. Sudah mengenai tubuhmu, Pak Kian. Apa Anda melihatnya? Dia hanya bisa berbohong. Tidak akan ada yang mau bersaksi untuknya. Kami semua juga tidak melihat apapun. Siapa bilang tidak ada orang? Aku bisa bersaksi untuknya. Zingzin, kamu tidak mungkin sungguh menyukai si gembel ini dan masih membantunya bicara, kan? Bukan urusanmu. Sudah jelas mobil itu menghalangi jalan. Chen Bin hanya membantu memindahkannya. Kalian tidak hanya enggan bersaksi untuknya, tapi malah memfitnah dan menghinanya. Mobilku ini Maybach seharga 1 juta yuan. 1 juta! Tahu tidak itu artinya apa? Apa mobil ini pantas disentuh oleh orang-orang seperti kalian? Jangan beralasan kamu memindahkan mobil karena menghalangi jalan orang lain. Bahkan jika aku benar-benar menyenggol mobilmu, apa kamu pikir aku, Direktur Dummy Technology Group, tidak mampu mengganti rugi 1 juta itu? Cuy, dasar katak dalam tempurung benar-benar besarmu. Pasya, Aku mengenalnya sejak kecil. Kami bahkan teman sekelas saat SMP. Aku sangat tahu bagaimana kondisi keluarganya. Sejak kecil dia bukan siapa-siapa. Kalian lihat saja nanti. lepaskan dia. Benar. Kita tumbuh besar bersama. Karena itulah aku ingat persahabatan ini. Aku diam-diam membantumu mendapatkan proyek hingga kamu kaya raya. Tapi tak kusangka setelah punya uang kamu malah lupa diri. Apa katamu? Kamu bilang gembel busuk sepertimu yang membantuku jadi kaya? Dasar tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu terlalu banyak membual. Kamu pikir sehebat apa dirimu? Dian Feng menjadi kaya berkat usahanya sendiri. Apa hubungannya denganmu walau cuma sedikit? Chen Bin, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Akui bahwa kamu adalah pencuri mobil. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Karena kamu tidak tahu diri, Maka jangan salahkan aku jika tidak punya rasa iba. tertawa, masih berani mengancamku. Sun Xiaoli, ini aku. Aku perintahkan kau datang ke Majiago dalam 5 menit. Lalu batalkan semua proyek kerja sama dengan Yang Tianfeng. Chen Bin, sebaiknya kamu pergi saja dulu. Kalau mereka makin marah nanti, aku tidak akan bisa melindungimu. Terima kasih. Meskipun orang-orang di sini membuatku sangat kecewa, tapi aku senang bisa bertemu denganmu.
Aku sungguh senang. Tapi ketua grup Dami Teknologi itu sosok yang sangat hebat. Mana mungkin dia datang ke tempat terpencil seperti ini? Benar, ketua Dami Teknologi itu dikelilingi banyak wanita cantik. Wanita seperti apapun bisa dia dapatkan. Masak dia sampai melirik adikku, dia cuma pengemis bau yang suka membual. Benar sekali. Tadi dia sesumbar bilang mau menghentikan proyekku. Sudah berhenti belum? Kena tampar kan? Malu nggak tuh? Kalau kamu berlutut dan minta maaf sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkannya, memaafkan kebodohanmu itu. 3, ya. Wah, keras kepala sekali ya. Belum kena batunya, belum kapok. Dia datang. Aku ingin lihat siapa yang berani menindas ketua Dami Teknologi. Ibu Sun, Anda sudah datang. Si keparat ini, dialah orangnya. Dia bukan hanya lancang pada Anda, tapi juga memfitnah ketua. Yang Tianfeng, kenapa kamu ada di sini? Aku ingin lihat siapa yang sudah bosan hidup, berani memfitnah ketua. Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Hei, pengemis penipu. Lihat itu. Grup Yali ada di pihakku. Kau mau menandingiku. Bahkan Sikor Semut pun lebih berharga darimu. Benar sekali. Dia bahkan bilang, mau menyuruh grup Yali memutus jalan hidup kami. Malu sendiri kan? Sudah bengkak ya? Ke ketua. Iya, Kalian berdua, tutup mulut. Ada apa ini, Pak Sun? Kenapa memukulku? Ketua, saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Pak Song. Hah? Siapa sebenarnya? Siapa dia? Dia adalah jenius keuangan global, pendiri Dami Teknologi, sang dewa mobil Chen Bin. Apa? Dia benar-benar direktur utama Dami Teknologi? Apa? Chen Bin adalah dewa mobil? Apa kau benar-benar sang dewa mobil Chen Bin? Pria yang membawa industri otomotif Daxia ke kancah internasional dan mendominasi dunia? Dewa mobil Chen Bin yang melintasi gurun Sahara sendirian dan menjadi legenda dalam sekejap. Kakau benar-benar direktur utama Dami Teknologi? Sudah kukatakan yang sejujurnya sejak awal. Tapi selain ketulusan, sepertinya tidak ada yang mau percaya. Kalian semua begitu sombong. Menganggapku hanya seorang pengemis. Kalian hidup mewah tapi tidak punya nurani. Begitulah rendahnya moral kalian. Jadi, rekaman video itu benar-benar darimu. Kau ingin balas dendam padaku. Sun Yali sudah memberitahumu. Jika bukan karena aku. Menurutmu, apa kau pantas mendapatkan grup Yali? Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membuat grup Yali menarik kembali semua yang telah kau dapatkan. Lebih baik kau balik angkat batu bata di proyek saja. Chen Bin. Bukan. Pak Direktur Chen. Kita kan teman sejak kecil. Aku mohon. Ampuni aku kali ini. Hei! Direktur Chen. Bukan. Mantan sayang, ayo kita balikan lagi, ya. Kau juga. Pergi, Yang Xia. Dulu, kamu meremehkan Xiao Chen, bahkan mencampakannya begitu saja. Sekarang malah ingin balikan. Sekarang, Xiao Chen sukanya dengan Xing Xin kami. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan berakhir manis. Berhentilah berharap yang tidak mungkin. Terima kasih atas kebaikanmu yang telah mempertemukan aku denganmu. Di saat semua orang meremehkanku, hanya kau yang tetap melindungiku. Maukah kau menikah denganku? Aku akan memberimu pernikahan paling megah di dunia ini. Aku bersedia.